Gunung Ashitaka adalah gunung yang terletak di prefektur Shizuoka, di antara kota Numazu dan Susono. Gunung Ashitaka sebenarnya bukan satu gunung tunggal, melainkan rangkaian pegunungan yang terdiri dari beberapa puncak. Puncak tertingginya bernama Echizen Dake dengan ketinggian 1504 meter di atas permukaan laut. Tidak begitu tinggi memang, tapi ia menawarkan keindahan di setiap sudutnya yang memanjakan mata dan membuat kita ingin kembali lagi untuk mendakinya. Formasi kali ini sama seperti kemarin saat mendaki Numazu Alps. Ada Bang Ade, Bang Abdi, dan saya. Yang membedakan adalah pendakian kali ini kami mendaki Ashitaka dengan penuh persiapan, membawa makanan, pagi sarapan, dan malam sebelum pendakian kita tidur cukup. Oke teman-teman, kita udah di dalam bis. Jadi kita berangkat dari Noriba Susono. Sekarang menuju mana nih? Chupoeng Iriguchi. Terus masih berapa? Aduh, masih banyak banget. Kayaknya kalau tidur lebih enak. Dan perhentian terakhir nanti kita turun di Ashitaka Tozanguchi. Ya sekitar berapa jam lagi? Tibanya 08.28. Sekarang jam setengah jam. Kok cepet? Setelah sampai di Ashitaka Tozanguchi, saya dan Bang Abdi sedikit lama di dalam bis karena kami bayar cash tidak menggunakan Suica. Menurut saya ini cukup merepotkan bagi saya dan bagi orang lain. Oke teman-teman, kita udah sampai di Ashitaka, di pintu masuk ya. Dan kita tadi dari jalan raya menuju ke pintu masuknya sekitar berapa menit kira-kira bang? 10 menit? 5 menit? Kita mau cari toilet dulu, teman kita dari tadi kebelet berak sampai ketiduran. Orang pakai kebelet berak kok tidur, aneh. Nah, kalau nggak tidur kerasa-rasa ya. Setelah 10-15 menit berjalan, akhirnya kita sampai di pintu masuk. Dan hari ini lumayan banyak yang mendaki. Mungkin karena Golden Week juga. Kita mau ke toilet dulu. Itu aja mau naik. Ah, ini dia petanya. Kelihatan nggak? Bisa baca nggak? Agak lah. Gue juga kagak bisa baca. Kalau di Jepang naik gunung tuh kebanyakan nenek-nenek sama kakek-kakek. Anak muda yang nggak tahu naik kemana. Naik lift, naik eskalator kayaknya. Lihat aja noh. Kayak nenek kan? Ya, berarti kita kakek-kakek dong. Teman-teman, sebelum kita mendaki Gunung Ashitaka, maka kita berdoa semoga diberi keselamatan dari naik sampai turun. Amin. Sampai ke rumah juga. Amin. Kalau ada apa-apa, semua nggak ada. Amin. Berdoa menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kami memulai perjalanan dan langsung disuguhkan oleh ciri khas gunung di Jepang. Saya kurang tahu apa namanya, mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu namanya. Kangen, senang, itu adalah kata-kata yang saya ucapkan ketika langkah pertama kembali memulai petualangan. Selalu ada cara untuk alam menyatukan kita dengan apa yang kita suka. Contohnya, saya dan gunung.
Ayo mas. Mereka tukeran keril guys. Bawa keril gede-gede. gua bawa ginian doang. Ini enteng banget sih awan. Yang ngomong dari kemarin gak usah gantian siapa ya? emang kalau belum ngerasain emang gitu. Apa nih? Apa aku yang mau bisa ambil satu? Sedari tadi saya banyak bicara, sampai lupa memperkenalkan diri. Saya, Rai, anak Jakarta bagian pinggir, yang sedang bekerja di Jepang dan niatnya sekalian berpetualang di Jepang. Baru sekitar 5 bulan saya di sini. Kalau saya lebih lama tinggal, mungkin saya akan menjelajah apa yang bisa saya jelajahi, terutama mendaki gunung. Menurut saya, energi sewaktu muda tidak akan bisa kembali saat masa tua datang. Kuat kawan? Masih. Baru ya? Baru babak satu. Iya, santai aja, jalannya aman. Kita sambil menikmati kicauan mania. Kicau mania. Jidat. Pala lu aja yang nyerodok dengkul. Ekstrim banget nih. Di setiap pijakan yang tidak rata, di setiap akar yang mencuat seperti urat nadi bumi, trek ini mengingatkan saya kepada salah satu gunung di Indonesia yang pernah atau mungkin bisa dibilang sering saya daki. Tidak lain dan tidak bukan Gunung Gede Pangrango via Putri. Meter lagi, Kurodake, puncak Kurodake. Bentar lagi nyampe peak ya. Ini dari puncak kedua. Apa? Kedua ini. Iya kan ini Kurodake. Yang satu lagi Fujimi. Fujimi. Ini mas. Nah, ini kita akan menuju ke puncak Kurodake. Sekarang jam 10.22, setengah 11. Mungkin nanti kita di puncak Kurodake nyantai-nyantai dulu sebentar. Sebat 2 bat. Tapi kita nggak ngerokok. Kita sampai di puncak Kurodake. Kalian mau lihat sesuatu? Masya Allah. Puji. Kayaknya sih di Jepang rata-rata nggak boleh di ini ya, dibuat tempat camp. Puncak Kurodake 1086,5 meter. Apakah benar? Ya rata-rata lah. Di sini 1090. Itu beda 4 meter. Beda berapa? 4 meter. Sesampainya di puncak Kurodake, waktu seperti melambat, atau mungkin kami yang sengaja berhenti mengejarnya. Kami duduk lebih lama dari yang direncanakan, seolah puncak ini bukan sekedar tujuan, tapi jeda yang diam-diam kami butuhkan. Kamera boleh saja merekam, tapi ia tak pernah benar-benar mengerti bagaimana tahu bisa lahir dari lelah yang panjang. Kami mengisi perut sekedarnya, namun yang sesungguhnya terisi adalah ruang-ruang yang kosong dalam diri, tempat rindu bersarang, tempat luka perlahan belajar berdamai. Di kejauhan, Gunung Fuji berdiri dengan gagah, diselimuti salju seperti perasaan yang tak pernah sempat mendapat balasan. Karena ternyata, tidak semua yang kita perjuangkan harus memiliki jawaban. Ada yang cukup dibiarkan menjadi pemandangan indah, ada yang cukup dijadikan pelajaran bahwa memilih yang setara itu benar adanya.